pertama perkenalan dulu. Ya, aku Valen. Aku Niki dari jurusan Manajemen Bisnis angkatan 2024. Kakaknya pakai AI dalam aktivitas kakak sehari-hari. Ada beberapa aktivitas saya pakai, terutama kalau dalam misalnya rangkai materi atau kerjaan juga saya menggunakan itu. Oh, berarti untuk kalian memahami materi, lihat-lihat review-review tugas juga. Ya, untuk ya sebagai referensi. Tapi kalau untuk misalnya main point buat tugas saya masih kerjain sendiri, tapi AI itu hanya sebagai alat tool saya untuk membantu saya. Dari sekian AI gitu ya, kakak paling saya pakai apa? Mungkin akhir-akhir ini masih pakai ChatGPT sih. Ada lain selain GPT? GPT yang baru Cloud. Apa? Ya, Kakaknya di AI ini subscription nggak? Atau free? dulu sempat subscription yang GPT, cuman sekarang udah nggak lagi karena waktu itu saya butuh 1 bulan itu saya butuh taruh file banyak, tapi kan kalau GPT kan ada limit 5 hari per hari, jadi 5 hari ya 5 kali per hari, jadi saya butuh subscription biar saya bisa taruh banyak file buat rangkum data-data saya. Nah, sekarang ini kamu mau tanya tentang ada karya nih. Ini bisa dibilang karya, bisa karya manajemen, bisa karya film, karya di kafe gitu. Nah, ternyata kakak lihat, oh ini ternyata ada AI-nya nih. Menurut kakak gimana? Mungkin kalau bisnis ya aku masih fine aja, cuman kalau seni, kalau masalah seni sama gambar sama film itu aku paling bertimbang, karena kan kalau seni kan based on kita punya imagination kan, jadi kayak menggunakan AI itu kayak mengganggu nilai dari seninya itu. Kalau menurut kakak dengan adanya AI ini kan, itu tuh ancaman atau justru kayak, wah ini keuntungan nih? Mungkin ini aku netral sih, soalnya mungkin kalau dalam seni mungkin agak ada ancaman, tapi kalau bisnis misalnya kita mau bikin iklan pakai AI kan jadi lebih murah, jadi otomatis jadi lebih membantu. Kalau mungkin kalau dari secara bisnis itu bukan, tapi kalau seni ya mungkin jadi ancaman karena banyak pekerja-pekerja seni yang tergantung karena AI. Menurut kakak dengan misalnya sekarya ini ternyata pure dari ide dari manusia, terus ternyata ada karya lain, ternyata campuran, ada AI, ada manusianya juga. Menurut kakak mana yang lebih dengan nilai yang sama? Kakak gimana? Saya sih lebih view buatan kita sendiri ya, manusia sendiri. Soalnya saya lebih menghargai karya seni dari seorang seniman. Sekarang kita ngomongin pekerjaan, dunia pekerjaan di Indonesia terutama ya. Ya. Nah, apakah kakak pernah dengar layoff di perusahaan gitu? Yang AI ya, kita ngomongin AI. Ya. Menurut kakak gimana tuh? Layoff karena efek efisiensi dan penggunaan AI gitu. Mungkin kalau dari sisi karyawan ya, mungkin ya itu jadi ancaman karena mereka mulai kehilangan pekerjaannya. Tapi kalau secara bisnis ya untuk perusahaannya cukup menguntungkan karena ya mereka punya efisiensi biaya juga kan. Karena menggunakan AI jadi lebih murah gitu maksudnya. Kan karena ada layoff ini kan kita harus melakukan sesuatu kan. Ya. Nah, gimana cara kita beradaptasi dengan AI ini biar nggak ketinggalan? Mungkin kayak saya berpikir-pikir katakan AI itu bukan berarti kita menjadi alat kayak ganti manusia kan, tapi untuk alat membantu. Jadi lebih ke karyawannya sih, bisa sama perusahaannya juga bisa lebih bijak kayak ngasih keputusan kayak gak semua hal kan bisa diganti dengan AI, kayak misalnya HRD kan itu kan perlu manusia juga kan, ya mungkin perlu ada balance sih antara penggunaan AI dalam perusahaan sama karyawan. Mungkin itu sih kalau pandangan saya. Semuanya seimbang lah. Iya. Seimbang. Mungkin cukup dari kami. Lagi ya. Iya.